Targetnya apa kayak gitu? Kalau hanya itu suruh Gibran dong, kan dia sebagai wapres misalnya. Walaupun nggak pada tempatnya, wapres itu nggak perlu turun ke jalan, cukup dengan kebijakannya dia terima masukan, baru ambil kebijakan. Seperti itu. Apa mungkin dia mau menanam benih-benih dukungan untuk anaknya yang akan datang gitu kan? Kita tahu nanti 2029 kan bebas partai. Saya kira mungkin dia punya hidden agenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi ini di kediaman Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Kita akan menyajikan diskusi, bincang-bincang tentang hal-hal yang kelihatannya tidak penting tapi ternyata penting, yaitu mantan Presiden Jokowi dikawal ratusan polisi, 119 polisi pada saat kunjungan ke Banjarnegara di Jawa Tengah. Ini luar biasa. Ada fenomena apa ini? Apakah memang post-power syndrome atau apa? Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas oleh Pak Ketua Umum, nanti akan menguraikan. Kira-kira gimana Pak Ketum nih? Ya, yang pertama Kang Heri, menurut saya memang ada protokoler, ya kan, untuk mengawal mantan presiden wapres. Tapi tidak sebanyak itu Pak Heri. Tidak sebanyak itu polisinya. Tidak sebanyak itu. Sekarang kita tahu Pak SBY kan pernah juga menjadi presiden. Ibu Mega juga pernah jadi presiden. Hal yang biasa-biasa. Itu adalah penghargaan dan penghormatan negara terhadap presiden. Itu ada memang. Tapi tidak seperti itu. Yang jadi pertanyaan ini, kok Jokowi ini masih belusuk-belusukan, apa dia masih merasa menjadi presiden? Artinya Pak Eri itu membantah apa yang dia omongin dia sendiri. Nggak ada kok saya mau 3 periode. Itu ada tanda mau 3 periode ya. Belusukan. Nggak ada kok. Ini dia nih. Buktinya sih. Perilakunya ini masih seperti ini. Perilakunya ini masih menganggap dirinya presiden. Padahal dia kalau menggunakan bahasa Malaysia ini, laskar tak berguna. Pensiunan itu kan laskar tak berguna. Laskar tak berguna. Pensiunan seperti itu. Ya yang wajar-wajar aja. Tapi ini juga kesalahannya aparat kepolisian juga. Ya kan, harus di mana Polresnya, Poldanya, Kapolri harus usut tuntas juga siapa yang memerintahkan. Iya. Artinya masih di bawah kendali polisi, dia masih di bawah kendali. Iya dong, makanya harus diselidiki siapa yang memerintahkan, derajatnya sampai di mana yang memerintahkan untuk mengawal Pak Jokowi mantan presiden yang berlebihan. Cukuplah 2 mobil, 3 mobil selesai itu. Seperti itu. Itu juga Pak Ibu Mega hanya 2 mobil atau 2 mobil. Pak SBY juga tidak seperti ini. Ini Jokowi ini memang betul-betul megalomania. Ya kan, megalomania, terus power syndrome dan lain sebagainya. Tapi dia berlugu seolah-olah lugu. Ini kalau di kerajaan, film-film kerajaan Cina, ini orang yang paling jahat loh. Ya seperti ini yang ditampilkan bagaimana sadisnya dia. Seperti itu. Sesungguhnya licik dan sadis sesungguhnya seperti itu Pak Eri. Tapi dia menampilkan seolah-olah lugu ini dan sebagainya. Saya lihat aja body language-nya, bahasa tubuhnya itu memang menunjukkan dia karakternya seperti itu. Memang betul-betul haus kekuasaan tuh Pak Eri. Haus kekuasaan. Itu kalau misalnya mau turun ke bawah belusukan seperti itu, kemudian apa sih kira-kira targetnya apa kayak gitu? Kalau hanya itu suruh Gibran dong, kan dia sebagai wapres misalnya. Walaupun nggak pada tempatnya, wapres itu nggak perlu turun ke jalan, cukup dengan kebijakannya dia terima masukan, baru ambil kebijakan. Seperti itu. Apa mungkin dia mau menanam benih-benih dukungan untuk anaknya yang akan datang gitu kan? Kita tahu nanti 2029 kan bebas partai. Saya kira mungkin dia punya hidden agenda yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu tersebut. Oleh karena itu memang kita harus mengingatkan juga hati-hati. Iya kan? Mungkin dia berharap bahwa Gibran di tengah jalan bisa kita khawatirkan. Yang itu yang dikhawatirkan juga oleh KONI kan. Kita khawatir juga loh. Tapi alhamdulillah Allah itu ya kan, saya lihat kesehatannya Pak Prabowo semakin prima sekarang. Mungkin berharap nggak prima-prima kan, bisa melaksanakan acting presiden kan kalau presiden berhalangan. Dan oleh karena itu menurut saya
kita doakanlah supaya Pak Prabowo tetap prima seperti itu. Dan oleh karena itu jelas tindakan ini berlebihan, tindakan ini tidak pada tempatnya. Gerakannya Jokowi ini mengerahkan atau ada orang yang cari muka lagi, kita nggak tahu Pak Eri. Harus diusut tuntas juga Pak Eri. Ya, artinya Pak Prabowo masih sehat bugar, Jokowi berani seperti itu. Apalagi misalnya kita tidak berharap gitu ya, Pak Prabowo kita berharap sehat terus gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo-nya sakit-sakitan, dia nanti lebih lebih berlebihan lagi, tambah makin pede untuk turun ke jalan, kemudian akhirnya ya udah. Itu bahaya sekali gitu ya. Kita sudahlah Pak Jokowi, Anda saya kira sebaiknya juga ya bertobatan nasuha lah. Tobatan nasuha, betul. Ya kan? Betul. Ini kerusakannya lebih Pak, Anda 10 tahun memimpin tapi kerusakannya sampai saat ini. Dalam segala sektor. Saya betul-betul meyakini apa yang dikemukakan oleh almarhum Rizal Ramli, almarhum Faisal Basri. Daya rusaknya luar biasa. Terbukti ya, terbukti betul. Daya rusaknya luar biasa. Jadi oleh karena itu masih ada tapi pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzer ini. Karena mungkin cuannya masih ada dia, Bang. Belum insaf-insaf. Buzzer, influencer masih ada, belum insaf. Bahkan ada seorang anggota DPR kok bela mati-matian dia. Yang apa itu OSCRP, masa ini buktikan dong nih. Gimana buktikan? Ini anggota DPR ngelindur ini. Dia nggak paham itu. Itu pendapat, istilah pendapat orang. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani. Terima kasih juga. Jadi Pak Erik, tindakan yang dilakukan itu sudah tidak pantas, sudah tidak patut berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Tapi tidak boleh kita hanya seperti usut tuntas. Siapa yang menggerakkan organ itu? Oke. Terima kasih. Jelas, saya kira pesan dari Pak Ketum tadi untuk kepolisian mungkin yang menggerakkan 119 polisi untuk kunjungan Jokowi ke Banjarnegara ini perlu diusut juga tuntas bagaimana, siapa di belakangnya gitu ya, siapa yang mencari muka dalam peristiwa itu, dalam acara itu. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.